Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana algoritma TikTok itu bekerja. Artinya, untuk para pemain TikTok, kita harus paham betul bagaimana algoritma TikTok itu bekerja. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan, karena ini akun masih pengembangan, dibantu subscribe channelnya dan like dan komentar, khususnya bagi para pemula pemain YouTube maupun pemain TikTok. Jangan lupa untuk mensubscribe dan saling mendukung untuk mengembangkan sebuah channel baru. Oke, bagaimana algoritma TikTok itu bekerja? Yang pertama itu harus user interaction, bagaimana si pemilik itu berinteraksi dengan akun-akun lain. Artinya, kalau kita memposisikan diri mendaftar sebagai di TikTok sebagai afiliator atau akun-akun pribadi, maka user interaction-nya harus kita pilih. Kalau kita mendaftar sebagai afiliator, kita harus sering berinteraksi dengan para afiliator itu sendiri, supaya user interaction dan algoritma TikTok itu akan menilai kita sesuai dengan akun-akun kita, tuh sesuai dengan interaksinya. Selain itu, selain interaksi dengan akun-akun yang kita ikuti, maka memahami untuk membaca algoritma TikTok itu bekerja dengan FYP, artinya supaya akun-akun kita itu masuk FYP trending. Selain berinteraksi dengan user yang sesuai dengan akun-akun kita, maka kita harus komentar ataupun like pada suatu postingan yang memang itu postingannya sama dengan akun kita. Artinya, kalau kita sebagai afiliator, jangan sering-seringlah berinteraksi dengan orang yang akunnya tidak afiliator. Apalagi sering berkomentar dan sering melakukan like pada akun tersebut, karena itu membuat algoritma TikTok itu akan kebingungan. Nah, kita sebagai afiliator, misalnya kita jualan baju, interaksi kita pada orang-orang yang sering liburan, vlog, atau hanya konten-konten hiburan saja. Itu sangat mempengaruhi tentang kerja algoritma TikTok. Terus selanjutnya, bagaimana algoritma TikTok itu bekerja? Yang seterusnya itu, kita sering memfavoritkan video-video orang lain yang videonya itu tidak sama dengan kita, maka itu juga mempengaruhi. Nah, makanya di akun-akun kita itu sering seliweran konten video orang lain yang tujuannya mengajak untuk sebuah FLKS. Nah, karena kita terpengaruh dengan video tersebut, maka karena kita ingin memperbanyak followersnya, kita juga mengikuti arahannya. Disuruh tekan plus, disuruh tag, disuruh menyukai, disuruh komentar, disuruh bagikan, dan disuruh memfavoritkan video tersebut. Padahal itu tidak akan mempengaruhi untuk sebuah perkembangan akun kalian. Kalau itu harus berinteraksi dan melakukan FLKS kepada akun yang memang sesuai dengan akun yang kita miliki. Baik, itu saja mungkin materi yang saya sampaikan.
Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mendukung channel ini untuk lebih berkembang. Silahkan di subscribe, nanti akan kita lanjutkan pemahaman tentang TikTok selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.